Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer, Elias Dabunot. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, dan selamat Hari Raya Natal bagi para sahabat yang merayakannya. Pada siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama saya melakukan preskripsi ya. Pasal apa yang paling tepat atau yang paling relevan disangkakan atau dikenakan kepada seorang petugas security atau satpam di sebuah hotel daerah Jakarta Barat yang tega ya melakukan upaya pemerkosaan, penganiayaan dan perampasan terhadap seorang dokter yang hendak mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi dokter jantung di hotel tempat si satpam bekerja. Kawan-kawan bisa membaca, mengikuti kronologi peristiwa dan kira-kira dapat menyimpulkan sendiri sanksi atau ancaman yang paling tepat, yang paling pas diberikan kepada tersangka AJ. Saya hanya mencoba untuk melakukan preskripsi atau menawarkan suatu perspektif kira-kira si tersangka AJ ini harus dikenai pasal-pasal apa saja ya, sehingga dia bisa dijatuhi hukuman maksimal. Nah teman-teman, menurut saya pasal yang paling relevan disangkakan ya kepada saudara tersangka AJ ya, setelah mencermati kronologi peristiwa, penyingkapan atau pengungkapan fakta-fakta hukum, keterangan-keterangan para saksi, keterangan tersangka sendiri, bukti-bukti petunjuk, saya dapat menyimpulkan bahwa dia bisa dikenai pasal 53 Junto pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, pasal percobaan dan pasal pemerkosaan. Lalu pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 368 terkait dengan perampasan. Mari kita melihat ketentuan atau bunyi pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, ayat 1 berbunyi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, dari bunyi pasal 53 ayat 1 tersebut, kita dapat menarik unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal ini yang menurut terjemahan tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, cakupan syarat percobaan ya, syarat atau unsur percobaan dalam ketentuan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini meliputi pertama adanya niat ya. Oleh banyak kalangan pakar hukum
niat di sini diartikan sama dengan kesengajaan. Ya, itu unsur atau syarat pertama dari pasal 53 ini. Nah, dalam kasus tersangka AJ ini, unsur ini terpenuhi, ya. Dari keterangan dia sendiri diperoleh informasi atau keterangan bahwa sang satpam ini, security ini, si AJ ini memang sudah punya niat untuk memperkosa sang dokter, ya. Jadi unsur niat atau kesengajaan telah terpenuhi. Yang kedua, unsur yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan. Mengenai semata-mata niat, ya, sejahat apapun niat tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana, karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang. Sikap batin mana boleh sembarang apapun maksudnya, tanpa dimintai pertanggungjawaban dan tanpa ada akibat hukum apapun. Nah, niat itu barulah mempunyai arti dalam hukum pidana apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu itu oleh pasal 53 ayat 1 dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan. Dalam hal ini telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu unsur dari norma pidana. Nah, dalam kasus AJ ini, unsur ini dapat kita ikuti dari kehendak memperkosa dokter oleh AJ sudah mulai diwujudkan, misalnya mengarahkan sang dokter ke lantai 6 hotel tersebut, yang ternyata lantai 6 itu ruang kosong. Kemudian sebelum memasuki atau menaiki lift, si AJ sempat ke ruang engineering untuk mengambil kunci Inggris, ya. Lalu dia mengantar sang dokter karena si dokter tidak mempunyai akses kartu akses, sehingga diantar oleh si tersangka AJ. Nah, di dalam lift si AJ mencoba untuk mencium secara paksa sang dokter, tapi ditepis oleh dokter, sehingga si AJ ini memukul dokter dengan tangan kosong. Kemudian setibanya di lantai 6, sang satpam ini memaksa atau menarik paksa sang dokter ke sebuah ruangan kosong hendak memperkosa. Akan tetapi sang dokter memberontak, ya, melawan, sehingga si Agus memukul dokter ini dengan kunci Inggris yang tadi dia bawa itu sebanyak 9 kali, yang mengakibatkan terjadinya luka-luka berat di bagian tenggorokan dan darah berserakan atau berceceran di lantai 6 tersebut. Melihat ini, si Agus, ya, memaksa sang dokter turun ke basement dan mengancam untuk tidak boleh melaporkan kepada kepolisian terkait dengan peristiwa terjadi. Dan sang dokter begitu sampai di ruang parkir bawah tanah, di basement, dia meminta pertolongan kepada orang yang sedang berada di sana, dan dia dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Itu penjelasan unsur kedua, ya, artinya ada permulaan pelaksanaan. Unsur ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Nah, pada syarat kedua yang tadi sudah kita bicarakan, ialah harus telah memulai pelaksanaan, ya, permulaan pelaksanaan. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa dari sudut proses, permulaan pelaksanaan adalah mendahului dari perbuatan pelaksanaan. Yang sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan dan bukan permulaan pelaksanaan. Nah, pasal 53 ayat 1 sendiri sesungguhnya membedakan antara permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan. Nah, tentang perbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Ya, sedangkan pelaksanaan atau perbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi dan tidak selesainya pelaksanaan. Itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Jadi syarat ketiga tentang dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan ialah pada kalimat yang disebutkan terakhir tadi, ya. Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat 1 yang oleh BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, diterjemahkan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, jika dilihat dari penjelasan tadi itu, maka dapat disimpulkan terdapat unsur percobaan, ya, sesuai dengan pasal 53 KUHP, di mana kedua peristiwa tersebut di atas, ya, terdapat proses permulaan tindak pidana perkosaan sesuai dengan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sekali lagi, ya, dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi unsur pasal 53 KUHP, di mana pada pasal 53 ayat 1 KUHP terdapat unsurnya, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi jelas bahwa unsur pasal 53 KUHP tentang percobaan telah terpenuhi pada kedua pasal tersebut, di mana pada masing-masing uraian tadi dalam kronologis telah dicantumkan runtutan peristiwa yang di dalamnya sesuai dengan unsur percobaan berdasarkan pasal 53 KUHP. Lalu pasal yang kedua, ya, itu terkait dengan penganiayaan, ya. Penganiayaan ini dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai upaya paksa, ya, sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka, dan menurut alinea 4 pasal 351 ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Nah, tadi kita sudah, atau dalam bagian kronologis sudah diterangkan, sang dokter mengalami rasa sakit dan luka berat, ya, saat ini masih dalam kondisi kritis,
sehingga pasal penganiayaan ini terpenuhi. Lalu pasal berikut yang bisa disangkakan kepada tersangka AJ adalah pasal 386 yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi unsur-unsur di dalam pasal ini pun terpenuhi, di mana si AJ memaksa dokter untuk memberikan uang sebanyak 500.000, tetapi sang dokter hanya memberikan uang sebanyak 150.000 rupiah. Itu karena ancaman, sehingga unsur pemerasan terpenuhi dalam kasus ini. Nah, teman-teman sekalian, dari kronologis peristiwa dan preskripsi atas pasal yang paling tepat disangkakan kepada si AJ, seorang security di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Barat, kita dapat menyimpulkan atau membuatkan suatu preskripsi bahwa sang satpam sebagai tersangka pelaku penganiayaan terhadap dokter itu bisa dikenakan dengan pasal akumulatif, yakni pasal 85 tentang percobaan, lalu pasal 285 tentang ancaman kekerasan dan ancaman kekerasan bersetubuh ya dengan seorang yang bukan istrinya, diancam dengan hukum memperkosa, dan juga pasal penganiayaan dan pemerasan. Ya, kita ikuti nanti bersama perkembangan kasus ini. Saya yakin pasal-pasal ini yang nanti akan disangkakan atau dikenakan kepada tersangka AJ yang tega membunuh seorang dokter yang hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter jantung di hotel tempat sang satpam itu bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa waspada dan berhati-hati dengan kejahatan yang rupanya tidak jauh dari sekitar kita. Dan kita juga harus memastikan mendukung setiap upaya untuk memberantas apapun jenis kejahatan, termasuk kekerasan, pemerkosaan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Salam Elias Daburnot.